Assalamualaikum, halo guys. Nama saya Yovina Fauzia, NIM 120103030 dari kelas A semester 4 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menganalisis sebuah film dengan judul Inside Out dari sudut pandang psikologi. Film Inside Out merupakan sebuah film animasi yang dikeluarkan oleh Walt Disney Studios Motion Picture dengan disutradarai oleh Picture Doctor dan dirilis pada bulan Juni 2015 di kota New York, Amerika Serikat. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis berusia 11 tahun yang bernama Riley. Pada mulanya, kehidupan Riley berjalan baik-baik saja, bahkan didominasi oleh rasa bahagia. Sampai pada akhirnya, ayah Riley memutuskan untuk pindah ke San Francisco. Keadaan ini membuat emosi dan perasaan Riley menjadi tidak stabil dan bahkan berusaha untuk kabur, meskipun pada akhirnya tetap mengurungkan niatnya. Selain mengisahkan tentang kehidupan Riley, film ini juga menceritakan tentang 5 jenis karakter emosi yang berbeda yang terdapat dalam pikiran Riley. Kelima karakter ini digambarkan sebagai emosi dasar pada manusia yang fungsinya adalah sebagai gambaran karakter atau yang menggerakkan kepribadian Riley. Dan kelima karakter tersebut adalah senang yang bernama Joy, kesedihan yang bernama Sadness, takut yang bernama Fear, marah yang bernama Anger, dan jijik yang bernama Disgust. Setiap perasaan yang dimiliki oleh Riley diatur oleh kelima karakter tersebut agar dapat menciptakan bola kristal yang disebut dengan ingatan. Setiap ingatan berbentuk bola kristal dengan warna yang cocok untuk bisa menggambarkan kelima emosi tersebut, yaitu kuning untuk kebahagiaan, merah untuk marah, hijau untuk jijik, ungu untuk ketakutan, dan biru untuk kesedihan. Kemudian, ingatan-ingatan yang telah terbentuk tersebut selanjutnya akan disimpan ke headquarters, yaitu tempat di mana memori memiliki 2 rentang. Yang pertama, short time, dan yang kedua, long term atau jangka panjang. Kemudian, ingatan jangka panjang tersebut akan dikirim melalui tabung yang berbentuk seperti vakum ke long term yang berbentuk seperti perpustakaan atau rak-rak yang tidak ada ujungnya, yang di dalamnya menyimpan semua ingatan Riley. Kemudian, di sana kita akan dipertemukan dengan karakter Jelly Bean yang merupakan pekerja pikiran. Tugasnya adalah mengambil kenangan-kenangan yang mulai usang dari rak dan melemparkannya ke dalam memory dump, yaitu sebuah jurang yang menjadi tempat pembuangan bola kristal yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian, bola-bola tersebut perlahan akan menjadi gelap dan pada akhirnya menghilang. Hal tersebut menggambarkan bahwa informasi yang sudah tidak dibutuhkan kembali akan segera terlupakan. Dalam film ini digambarkan pula bahwa setiap kali karakter Sadness menyentuh bola memori, maka bola-bola tersebut akan berubah warna, yang semula berwarna kuning atau gembira menjadi biru atau kesedihan. Itu artinya, emosi dalam ingatan seseorang tidaklah bersifat permanen, melainkan dapat berubah kapan saja. Kemudian ada adegan di mana Joy menyadari bahwa salah satu momen paling membahagiakan Riley diikuti oleh peristiwa yang tidak menyenangkan atau menyedihkan, yang tentunya dihasilkan oleh Sadness. Contohnya, ketika Riley kalah dalam bermain hoki. Ia kemudian disemangati oleh ayah dan ibunya yang kemudian mengakibatkan ia menjadi bahagia kembali. Pada dasarnya, film Inside Out ini mengajarkan kita terhadap intelijensi emosional, yaitu yang pertama, mengajari kita untuk bisa mengenali emosi diri kita sendiri. Film ini mengajarkan kita bahwa sebagai manusia, kita memiliki bermacam-macam emosi. Untuk itu, cobalah agar bisa belajar untuk mengenali serta memvalidasi perasaan yang sedang kita rasakan. Kalau memang sedang tidak baik-baik saja, maka tidak apa-apa. Kita tidak mesti harus selalu bahagia. Ada kalanya kita perlu merasakan kesedihan. Untuk itu, tidak baik jika kita menahan emosi. Contohnya,
dapat dibuktikan seperti keadaan mental Riley yang kian memburuk karena terus memendam perasaan-perasaan negatifnya. Apabila kita sudah mengenal emosi kita, maka yang kedua, kita harus bisa mengelola emosi. Apabila kita dapat mengelola emosi dengan baik, maka kita dapat mengungkapkan berbagai perasaan secara tepat dan akan membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya dalam adegan ketika Riley dapat memberanikan diri mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya mengerti akan kesulitan mental yang sedang dihadapi oleh Riley. Apabila kedua hal tersebut sudah terbentuk, maka yang selanjutnya kita akan bisa memotivasi diri kita. Hal ini berbentuk dorongan positif seperti antusiasme dan optimisme. Contohnya, dalam adegan ketika kembalinya semangat Riley untuk bermain hoki bersama klub hoki barunya setelah ia memutuskan untuk tidak bermain selama beberapa waktu akibat rasa stresnya. Dan yang terakhir yaitu empati. Segala emosi yang kita miliki saat ini adalah emosi yang sama-sama orang lain miliki juga. Untuk itu, apabila kita berseberangan pikiran dengan orang lain, itu merupakan suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, belajarlah untuk saling menghormati. Contohnya, pada saat kelima emosi bekerja sama untuk mengeluarkan keluh kesah Riley kepada ayah dan ibunya. Pesan yang ingin disampaikan dalam film ini adalah, jika kita ingin menjadi pribadi yang dewasa dan bijaksana, maka biarkanlah emosi dalam diri mengalir begitu saja, agar tercipta sebuah keseimbangan. Seseorang tidak bisa terus-menerus bahagia. Ada kalanya ia pun harus merasakan emosi lain, seperti kemarahan, ketakutan, dan kesedihan yang pernah ia alami. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you in the next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.